Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SGD A8 dan kami akan melakukan presentasi mengenai student project kami dengan judul Cell Communication in the Nervous System. Baik, pada student project kali ini terdapat daftar isi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, pembahasan, kesimpulan, serta saran. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Casey Nathan Chandra dengan 3 digit NIM 197. Hari ini saya akan membahas latar belakang pada student project ini. Komunikasi antar sel memediasi seluruh proses tubuh, dengan sistem saraf menjadi jalur tercepat untuk transfer informasi jangka pendek. Hubungan antar neuron memungkinkan pikiran, gerakan, dan persepsi sensori melalui impuls listrik dan neurotransmitter kimia. Sifat plastis neuron memungkinkan adaptasi lingkungan melalui perubahan sinapsis yang krusial untuk belajar dan memori. Meskipun neuron adalah sel yang mandiri dalam metabolisme, fungsinya sangat dipengaruhi oleh jaringan kompleks yang mereka bentuk. Gangguan pada sistem saraf menimbulkan kondisi patofisiologis yang mempengaruhi koordinasi dan fungsi otonom. Pentingnya komunikasi antar sel saraf disorot oleh fakta bahwa penyakit neurologis serius seperti Alzheimer dan Parkinson adalah penyebab utama disabilitas dan kematian. Oleh karena itu, student project ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong penelitian serta pengembangan terapi terkait sistem saraf. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Yudevi Ratipna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 203. Pada hari ini saya akan membahas tentang rumusan masalah dari student project kami pada hari ini. Terdapat 6 rumusan masalah dalam student project kali ini. Di antaranya yang pertama adalah sel apa saja yang berperan di dalam proses komunikasi pada sistem saraf. Kemudian yang kedua, bagaimana keterkaitan antara struktur dan fungsi masing-masing sel saraf dalam mendukung komunikasi sistem saraf. Permasalahan yang ketiga, bagaimana mekanisme elektrokimia yang berperan dalam proses penghantaran impuls saraf. Permasalahan yang keempat, bagaimana perbedaan antara komunikasi listrik dan kimia dalam sistem saraf. Permasalahan yang kelima, bagaimana gangguan pada proses komunikasi sel saraf dapat menyebabkan kelainan fungsi pada sistem saraf. Dan permasalahan yang terakhir adalah bagaimana pemahaman tentang penerapan komunikasi sel saraf digunakan dalam pengembangan terapi gangguan sistem saraf. Saya akan lanjutkan pada tujuan dari rumusan masalah ini. Baik, saya akan lanjutkan ke tujuan penulisan. Berdasarkan 6 rumusan masalah yang telah ditetapkan, terdapat beberapa tujuan dalam penulisan student project kali ini. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan jenis-jenis sel saraf yang berperan dalam proses komunikasi pada sistem saraf. Tujuan yang kedua adalah menganalisis keterkaitan antara struktur dan juga fungsi dari masing-masing sel saraf dalam mendukung proses komunikasi pada sistem saraf. Tujuan yang ketiga adalah menjelaskan mekanisme elektrokimia yang terlibat dalam proses penghantaran impuls saraf. Dan tujuan yang keempat adalah membedakan karakteristik dan proses yang terjadi pada komunikasi listrik dan komunikasi kimia dalam sistem saraf. Kemudian terdapat tujuan yang kelima adalah menguraikan dampak gangguan pada proses komunikasi sel saraf terhadap fungsi sistem saraf. Serta terdapat tujuan penulisan yang terakhir adalah mengkaitkan pemahaman mengenai mekanisme komunikasi sel-sel dengan potensi penerapannya dalam mengembangkan terapi gangguan sistem saraf. Demikian dari saya lanjutkan ke teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nazif Amar Ismail dengan 3 digit NIM terakhir 201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini berguna pada kedua pihak yaitu penulis dan juga pembaca yang kami harap dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis di bidang kesehatan. Nah, di sini untuk manfaat terhadap penulis adalah bagi penulis, penelitian ini memberi manfaat sebagai sarana penambahan wawasan, yaitu mengenai sel-sel yang berperan dalam proses komunikasi pada sistem saraf dengan relevansinya terhadap terapi kesehatan. Lalu juga manfaatnya itu ada penambahan pengalaman keterampilan menulis ilmiah dan juga dapat dijadikan sebagai evaluasi terhadap pembuatan penulisan ilmiah ke depannya.
Nah, untuk manfaat terhadap pembacanya itu adalah bagi pembaca, penulisan ini memberi manfaat sebagai sumber informasi yang lebih mendalam, menjadikan penulisan ini sebagai dorongan untuk belajar atau membuat penulisan ilmiah, dan juga dapat menjadikan penulisan ini sebagai referensi dasar penelitian lanjutan. Perkenalkan, nama saya Nimerit Gina Jessica Prankadeksa dengan 3 digit NIM terakhir 195. Di sini saya akan menjelaskan bab 2.1 mengenai definisi dari komunikasi antar sel dalam sistem saraf. Komunikasi sel dalam sistem saraf merupakan mekanisme biologis penting yang memungkinkan sel-sel saraf berinteraksi untuk menjaga homeostasis dan mengatur fungsi fisiologis. Prosesnya melibatkan jenis sinyal. Yang pertama, sinyal listrik berupa impuls saraf atau potensial aksi yang berjalan di sepanjang akson. Dan yang kedua, ketika impuls mencapai ujung akson, sinyal ini berubah menjadi sinyal kimia melalui pelepasan neurotransmitter ke celah sinaps, lalu menimbulkan respon pada sel penerima. Dalam sistem saraf pusat, komunikasi tidak hanya antar neuron, tetapi juga melibatkan astrosit, oligodendrosit, dan mikroglia. Terdapat dua jenis komunikasi utama, yaitu wiring transmission yang terjadi secara langsung melalui sinaps, dan yang kedua volume transmission yang terjadi melalui difusi zat kimia di ruang ekstraseluler. Kedua mekanisme ini bekerja bersama untuk memastikan integrasi dan plastisitas fungsi saraf. Selain itu, penelitian terbaru juga menjelaskan peran extracellular vesicle atau EV sebagai media baru komunikasi sel. EV membawa protein, lipid, dan asam nukleat dari satu sel ke sel lain, serta berperan penting dalam perkembangan jaringan saraf, pemeliharaan akson, dan sinaps. Perkenalkan, nama saya Niputu Listiati dengan 3 digit NIM terakhir 193. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel-sel yang berperan dalam komunikasi sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu neuron sebagai unit fungsional yang mengirimkan impuls listrik untuk menghasilkan gerakan, pikiran, dan persepsi. Yang kedua ada neuroglia sebagai sel pendukung yang menjaga stabilitas lingkungan dan komunikasi optimal yang terdiri dari astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan ependim. Komunikasi dalam sistem saraf terjadi melalui dua mekanisme. Mekanisme yang pertama yaitu transmisi sinaptik, yaitu komunikasi langsung melalui kontak di sinapsis yang sudah kita kenal selama ini. Mekanisme yang kedua yang lebih baru adalah volume transmission. Ini adalah penyebaran sinyal kimiawi secara difus di ruang ekstraseluler tanpa keterlibatan sinapsis langsung. Mekanisme ini memungkinkan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin mencapai sel-sel yang jauh dari sumber sinyal, sehingga jangkauan komunikasi lebih luas dan mendukung fungsi jangka panjang seperti memori, pembelajaran, dan plastisitas sinaptik. Yang menarik dari peran astrosit dalam konsep triparti sinapse, di sini astrosit bukan hanya pendukung pasif, tetapi aktif memodulasi aktivitas sinaptik dengan melepaskan gliotransmitter seperti glutamat dan ATP. Astrosit juga berperan penting dalam mengontrol dan membatasi penyebaran sinyal volume transmission melalui interaksinya dengan matriks ekstraseluler dan sistem vaskular otak. Jadi, astrosit bertindak seperti regulator yang memastikan sinyal tidak menyebar terlalu luas dan tetap terkendali. Dapat disimpulkan bahwa sistem saraf bergantung pada kerjasama kompleks antara neuron dan sel glia, bukan hanya sebagai transmisi sinaptik konvensional, tetapi juga melalui interaksi kimiawi yang lebih luas. Pemahaman ini sangat penting untuk memahami bagaimana otak mengontrol aktivitasnya secara dinamis dan mempertahankan keseimbangan fungsional baik dalam kondisi normal maupun patologis. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Kada Amelia Putri dengan 3 digit terakhir 187. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterikatan antara struktur dan fungsi masing-masing sel saraf dalam mendukung komunikasi sistem saraf. Neuron adalah sel yang dapat dirangsang secara elektrik yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh dengan menggunakan komunikasi elektrik maupun kimiawi. Adapun struktur-struktur dari neuron yang berperan penting dalam komunikasi sel. Yang pertama yaitu adalah badan sel atau soma yang menjadi pusat komando untuk menampung nukleus dan juga organ vital. Yang kedua adalah dendrit, merupakan struktur yang berperan untuk menerima sinyal masuk dari neuron lainnya. Yang ketiga yaitu akson yang memiliki peran untuk menghantarkan sinyal elektrik menjauh dari badan sel. Akson yang bermielin akan mempercepat transfer dari impuls. Yang keempat yaitu terminal akson yang merupakan bagian presimpatik yang berada di ujung neuron yang mana tempat sinyal elektrik diubah menjadi unsur kimiawi.
Perkenalkan, nama saya Satyadharma Mahaditya dengan 3 digit NIM terakhir 205. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme elektrokimia yang berperan dalam proses pengantaran impuls dari sel saraf. Jadi, impuls sel saraf itu diantarkan melalui mekanisme elektrokimia di membran neuron ketika potensial listrik itu berubah akibat adanya pergerakan ion Na+, K+, dan juga Ca2+, yang melalui kanal ion. Nah, pada keadaan istirahat, neuron itu memiliki potensial sekitar negatif 70 mV yang dipertahankan oleh pompa Na+ dan juga K+ ATPase. Saat rangsangannya cukup kuat, kanal Na+ terbuka sehingga terjadi depolarisasi yang diikuti dengan keluarnya ion K+ untuk memulihkan muatan negatif dari membran. Jika ion itu keluar secara berlebihan, terjadi polarisasi sebelumnya yang akhirnya membran kembali ke kondisi istirahat. Nah, pada akson bermielin, impuls menjalar ini lebih cepat melalui produksi saltatori, yaitu lompatan potensial aksi dari satu nodus Ranvier ke nodus berikutnya. Lantas, bagaimana cara impuls saraf ini berpindah dari satu neuron ke neuron lainnya? Jadi, ketika impuls mencapai ujung akson, ion Ca2+ masuk ke dalam terminal sinaptik yang memicu pelepasan neurotransmitter ke celah dari sinaps. Neurotransmitter tersebut kemudian berikatan dengan reseptor di membran possinaptik yang dimana ia membuka kanal ion seperti Cl- atau Na+ yang mempengaruhi pembentukan potensial aksi baru pada neuron berikutnya. Selain pada neuron, sel glial terutama astrosit berperan penting menjaga kestabilan sinaptik dengan mengatur kadar ion K+ dan melepaskan gliotransmitter yang dimana dia memodulasi kekuatan dari sinaps itu. Proses ini memperlihatkan bahwa terminal impuls saraf itu bergantung pada kerjasama antara aktivitas listrik, kimia, dan juga seluler di dalam sistem saraf. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madi Kenji Paramananda dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 991. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan transmisi listrik dan transmisi kimia. Jadi transmisi listrik dan transmisi kimia merupakan dua mekanisme utama komunikasi antar neuron yang memiliki perbedaan mendasar dalam struktur, kecepatan, arah sinyal, serta fungsi fisiologisnya. Pada transmisi listrik, sinyal berpindah melalui gap junction, yaitu kanal penghubung yang menyatukan sitoplasma antar neuron dengan jarak yang sangat dekat. Kanal ini tersusun oleh protein koneksin 36 yang memungkinkan ion dan molekul kecil berpindah secara langsung. Karena tidak melalui tahapan biokimia tambahan, sinyal listrik ini dapat ditransmisikan dengan sangat cepat dan bahkan berjalan dengan dua arah, sehingga sangat efektif untuk respon refleks maupun sinkronisasi aktivitas neuron dalam jumlah besar. Sebaliknya, transmisi kimia berlangsung melalui celah sinaptik yang lebih lebar dan melibatkan pelepasan neurotransmitter dari terminal prasinaptik. Proses ini dimulai ketika ion kalsium masuk ke dalam sel, memicu vesikel sinaptik melepaskan neurotransmitter yang kemudian berdifusi melintasi celah sinaptik dan berikatan dengan reseptor di membran pasca sinaptik. Mekanisme ini lebih lambat dibandingkan transmisi listrik karena terdiri dari beberapa tahap serta bersifat satu arah. Namun keunggulannya terletak pada plastisitasnya, yaitu kemampuan memperkuat atau melemahkan koneksi. Kedua jenis transmisi ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi. Gap junction dapat memfasilitasi kimia dengan mendekatkan neuron yang akan berinteraksi. Sementara neurotransmitter tertentu dapat mengatur kekuatan gap junction. Dengan demikian, sinapsis listrik unggul dalam kecepatan dan sinkronisasi, sedangkan sinapsis kimia unggul dalam fleksibilitas dan kompleksitas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kadek Putra Mahendra dengan 3 digit NIM terakhir 199. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan bagian 2.6, bagaimana gangguan pada proses komunikasi sel saraf dapat menyebabkan kelainan fungsi pada sistem saraf. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian dasar komunikasi sistem saraf. Yang pertama itu aktivitas sistem saraf bergantung pada komunikasi antar neuron. Selanjutnya, proses terjadi melalui interaksi listrik dan kimia di sinapsis. Selanjutnya, neuron dan sel glia menjaga kestabilan lingkungan jaringan, dan sedikit gangguan kecil dapat menyebabkan disfungsi sistem saraf. Selanjutnya, yaitu gangguan komunikasi antar sel saraf di bagian disfungsi sinaptik. Itu contohnya ada penyakit Alzheimer yang disebabkan oleh penumpukan protein tau dan almoid beta. Selanjutnya, penghambatan transmisi sinyal dapat menyebabkan gangguan memori dan kognitif. Selanjutnya, gangguan pada sel glia. Rusaknya gap junction astroglia menyebabkan kelebihan ion K+ dan glutamat. Dan yang terakhir itu menyebabkan hiperaktivitas neuron atau epilepsi. Selanjutnya, ketidakseimbangan neurotransmitter. Ketidakseimbangan dopamin, glutamat, atau GABA mengganggu komunikasi neuron. Selanjutnya, itu menyebabkan penyakit seperti Parkinson, depresi, dan skizofrenia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Yujin Gonsalem Bantolan dengan 3 digit NIM 189. Saya akan menjelaskan bagian 2.7 yakni mekanisme komunikasi sel dan potensi terapinya pada gangguan sistem saraf. Komunikasi antar sel di sistem saraf tidak hanya melibatkan sinyal listrik dan kimia, tetapi juga interaksi kompleks seperti neuron, astrosit, mikroglia, oligodendrosit, dan juga sel endotel. Gangguan pada salah satu jalur ini bisa menyebabkan penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, atau gangguan psikiatris seperti depresi dan skizofrenia. Dalam otak, neuron berkomunikasi lewat transmisi sinaptik melalui pelepasan neurotransmitter, sementara sel glia membantu menjaga lingkungan kimia otak, mendukung metabolisme neuron, dan juga mengatur respons imun. Mekanisme lain seperti gap junction dan juga vesikel ekstraseluler juga memungkinkan pertukaran molekul penting untuk menjaga koordinasi antar sel saraf. Pemahaman tentang mekanisme ini menjadi dasar berbagai terapi modern, misalnya terapi molekuler dan genetik seperti antisense oligonukleotid, dan juga terapi gen AAV digunakan untuk memperbaiki gangguan komunikasi genetik seperti pada penyakit SMA atau Huntington. Modifikasi komunikasi sinaptik juga dilakukan dengan obat-obatan seperti L-DOPA, SSRIs, atau memantin untuk menormalkan transmisi sinaptik. Selain itu, vesikel ekstraseluler dan juga terapi sel puncak kini dikembangkan untuk meregenerasi jaringan saraf dan mengantarkan molekul terapi langsung ke otak. Neuromodulasi dan juga optogenetik memungkinkan pengaturan aktivitas neuron menggunakan impuls listrik atau cahaya, efektif pada Parkinson dan depresi berat. Terakhir, target interaksi neuron glia difokuskan untuk menekan peradangan otak melalui pengaturan mikroglia dan juga jalur imun tertentu, menciptakan lingkungan yang lebih protektif bagi neuron. Secara keseluruhan, pemahaman komunikasi sel menjadi kunci pengembangan terapi yang lebih spesifik, efektif, dan adaptif bagi berbagai gangguan sistem saraf. Perkenalkan, saya Made Adiradi Pasamitra dengan 3 digit yang terakhir 181. Dan di sini saya akan menyampaikan terkait kesimpulan. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang tersusun atas miliaran neuron yang berkomunikasi melalui impuls listrik untuk mengatur fungsi tubuh seperti aktivitas kognitif, motorik, persepsi sensorik, dan refleks. Komunikasi ini akan melibatkan neuron serta sel glia yang terdiri atas astrosit, oligodendrosit, dan mikroglia melalui transmisi sinaps. Neuron memiliki struktur khas berupa badan sel, dendrit, dan akson. Impuls listrik tadi akan menyebabkan peningkatan ion kalsium di presinaps yang memicu eksitosis vesikel neurotransmitter ke celah sinaps. Neurotransmitter tersebut akan berikatan dengan reseptor posinaps dan menghasilkan potensial kasih baru yang dikendalikan oleh pergerakan ion natrium, kalium, dan kalsium, serta aktivitas pompa natrium-kalium katipiase. Transmisi saraf dapat berlangsung melalui impuls listrik, melalui gap junction yang cepat dan dua arah maupun secara kimiawi. Dan gangguan komunikasi saraf seperti disfusi sinaps dan ketidakseimbangan neurotransmitter akan berkontribusi terhadap patogenesis penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Om Swastiastu, perkenalkan saya Sangai Putu Karnajari Putri dengan NIM 25025111185. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai saran pada student project kali ini, yaitu mengenai diperlukannya suatu studi yang dapat mendalami mekanisme komunikasi sel saraf pada kondisi patologis, terutama pada penyakit neurodegeneratif. Selain itu juga diperlukan suatu pengaplikasian klinis dan perkembangan terapi inovatif, termasuk tinjauan efektivitasnya. Diperlukan juga suatu integrasi multi-interdisipliner melalui penelitian maupun instansi kesehatan untuk meningkatkan inovasi pada sistem saraf. Selain itu juga diperlukan suatu upaya edukasi masyarakat mengenai kesehatan sistem saraf yang tentunya memiliki dampak sosial yang nyata. Sekian presentasi kami terkait Cell Communication in the Nervous System. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.